Sobat Sehat, sampai jumpa kembali pada Lini Podcast di YouTube Lini Sehat. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol nih dengan, biasanya mereka jadi host ya, saya yang diwawancara, diajak ngobrol-ngobrol. Sekarang dibalik nih, saya ingin ngajak mereka ngobrol-ngobrol. Karena apa ya? Karena ada sesuatu tentunya ya. Pantau terus Lini Podcast seri ini. Jangan lupa like, subscribe, dan juga share ya dengan teman-teman yang lain. Terutama nih lulusan SMA yang berminat masuk gizi, adik-adik yang masih di kelas 3 SMA yang akan masuk gizi, dan mahasiswa-mahasiswa seperti apa sih sebenarnya senior-senior kita ini, kakak-kakak kelas kita ini menempuh pendidikan gizi. Ditempuhnya di mana? Pantau terus ya. Baik, hadir bersama saya sekarang ada Ahmad Hizbullah. Apa kabar Muhammad? Alhamdulillah sehat, Prof. Luar biasa nggak sih? Luar biasa sekali. Sangat terhormat bisa ke sini, Prof. Diwawancara sama Prof Hardin. Sengaja ya, saya ingin mengungkap mutiara-mutiara yang ada di Ahmad. Bersama kita juga ada satu lagi yang tidak asing kalau sahabat saya sering pantau, yaitu Felicia Agatha Wardana. Gimana kabar Felis? Baik, Prof. Apa kabar? Baik juga. Lagi kesibukan apa nih sekarang? Ya, skripsian Itu ya? dan lain-lain. Oke. Jadi saya jadi ingat ya, saya sering keliling ke berbagai daerah ya, mengunjungi prodi-prodi gizi se-Indonesia. Tapi hanya satu yang saya dapat komen, terutama di mana saya bekerja, itu kelihatannya ada isu, ini benar apa enggak gitu ya. Tapi mari kita bahas nanti ya, pantau ya, siapa yang ingin menempuh pendidikan sarjana gizi dengan baik, ini pantas sekali untuk Anda ikuti, Anda dengar. Saya mulai dari Felis dulu ya, riwayat pendidikannya ya, sebenarnya sebelum masuk ke gizi IPB dulu sekolah apa-apa gitu dan di mana? Dari SD atau dari SMA? Ya boleh, dari TK juga boleh. Sebenarnya saya dari TK sampai SMP itu di swasta, salah satu sekolah swasta di Bogor. Kemudian karena dari SMP itu saya mau masuk ke IPB. Wow, udah dicita-citakan ya? Ya, sudah dicita-citakan. Gitu, jadi saya mengambil langkah ke SMA negeri supaya ya lebih mudah. Karena ada, kalau SMA negeri kan ada chance-nya untuk lewat undangan tuh lebih besar daripada dari sekolah swasta. Wow, luar biasa, udah diintip dan dipelajari ternyata ya. Udah dikepoin gitu. Katanya. Karena cita-cita dari SMP jadi udah dipersiapkan dari jauh. Wow. Jadi waktu SMA ada kesempatan untuk ikut daftar undangan. Ya, nanti kita bahas tentang itu ya. Sekarang baru sebelum masuk IPB gitu ya. Sekarang Kak Ahmad, gimana ceritanya dulu sebelum masuk mendalami gizi? Sekolah di mana aja dulu? Ya, Prof. Dulu sih kalau dari SD sampai SMA ya, Prof ya. Itu kalau Ahmad sendiri di Bogor juga? Enggak, Prof. Di Lampung, Prof. Wah, ini cermin ya. Ada satu dari Jawa, satu dari luar Jawa nih. Silakan. Ya, Prof. Di Lampung, tepatnya di Kabupaten Pringsewu, Prof. Kemudian wah, banyak bahasa Jawa di sana. Iya, banyak, Prof. Ahmad bisa bahasa Jawa? Bisa, Prof, dikit. Wah, luar biasa. Itu daerah Jawa Utara saya katakan. Banyak migran dari Jawa ke sana dan bentuk komunal berbahasa Jawa. Nah, setelah itu setelah lulus SMA pengen masuk ke sekolah kesehatan, tapi bingung apa sih gitu. Terus tapi belum kebayang gizi waktu itu ya? Belum kebayang, Bro. Terus diarahkan sama orang tua, sepertinya kalau masuk gizi nih boleh nih gitu. Bagus nih prospek kedepannya gitu. Oh, jadi diinspirasi orang tua. Betul ya? Sekali, Bro. Kalau Felis, siapa yang menginspirasi masuk gizi? Enggak ada, saya pengen sendiri. Gitu ya? Iya. Wah, atau sering baca apa, sering ikuti kegiatan apa, atau nonton apa yang menginspirasi? Mungkin karena dari kecil harusnya sih ada yang menginspirasi. Bisa tulisan, bisa cerita, bisa film, bisa permasalahan di dalam keluarga. Familiar dengan IPB sih dari kecil. Karena tangga-tangga sekitar rumah banyak yang kuliah di IPB, jadi dosen dan lain-lain. Jadi ya, dan kebetulan juga dekat dengan rumah kan. Jadi merasa lebih safety aja kalau dekat rumah gitu. Jadi terinspirasi dengan kok sering lihat mahasiswa, dosen IPB di sekitar rumah. Baik, kalau Ahmad tadi orang tua. Iya, orang tua. Jadi dari hati yang dalam sendiri enggak tadinya ya?
pengen kesehatan, Okay. Cuman masih bimbang gitu bro. Akhirnya orang tua mengarahkan coba gizi gitu. Barulah setelah itu daftar dulu, nggak langsung S1 bro, sempet ke diploma dulu, diplomanya di Poltekkes di Lampung bro, gitu. Terus setelah itu setelah lulus diploma, maulah lanjut S1. Dulu ada beberapa sekolah swasta, tapi pengennya sih negeri. Negeri waktu ada beberapa juga yang membuka kelas dari D3 ke S1, tapi jatuh hati sama Bogor, bro. Wow. Karena kebetulan ternyata memang Tuhan ngasih jalan ya. Gitu, bro. Jadi ini ada cerita loh, nanti saya bahas ya bagaimana Ahmad terlibat dalam penelitian besar saya. Kemudian terjadilah sesuatu cerita yang menarik di balik itu yang mengantarkan kepada pintu gerbang sesuatu, nanti kita bahas ya pada episode berikut ya, nanti khusus dengan Kak Ahmad. Oke, kenapa pilih gizi IPB waktu itu? Yang dulu sempat ada 2 pilihan, Prof. Antara ini beasiswa atau biaya sendiri? Biaya sendiri, Prof. Biaya sendiri. Ini generasinya beda nih, Felis sama Kak Ahmad ya. Kalau Kak Ahmad lulus tahun berapa sarjana gizinya? 2016. 2016. Felis mudah-mudahan 2022 gitu kan ya. Jadi beda hampir 6 tahun ya. Jadi sesuatu yang juga pantas untuk Anda ikuti. Yang mana ini kondisi kekiniannya, nanti saya tanya Felis. Oke, jadi di samping memang pernah ke Bogor sebelumnya, jatuh cinta sama kota Bogor? Pernah, karena kebetulan kakak juga alumni di IPB. Oh, dari jurusan program studi? Peternakan. Oke, jadi lagi-lagi udah terinspirasi nama IPB, udah sering didengar. Oke, atau mungkin karena ada saudara, family nanti nggak bayar gitu? Enggak sih, Bogor. Nggak ada. Oh, enggak ya. Oke, kalau Felis kenapa gizi IPB? Kan ada yang dekat juga, gizi UI Depok, ada lagi gizi di selatan Jakarta, banyak. Iya, kurang lebih mirip-mirip sama Kak Ahmad karena suka dengan bidang kesehatan, gitu. Jadi pilihannya sebenarnya awalnya dulu antara FKH atau gizi. Oh, kedokteran hewan. Iya, cuman orang tua lebih merestui ke gizi, jadi ya saya pilih gizi aja. Oh, jadi suka manusia tapi suka hewan juga. Ya, suka makhluk hidup. Sama makhluk hidup. Tanaman juga nggak suka agronomi. Saya kurang suka kalau tanaman karena bahasa Latinnya agak kurang. Oh, bukan karena nggak bisa bicara ya. Kalau hewan kan masih bisa diajak bicara ya. Oke, jadi Kak Ahmad sama Kak Felis akhirnya memilih gizi IPB. Kita mau gali nih ya, bagaimana Kak Ahmad, Kak Felis ini bisa akhirnya Kak Ahmad selesai program studi sarjana gizinya, meraih sarjana gizi, bahkan lanjut ke program magister. Kak Felis juga saya nyatakan juga berhasil, bahwa yang resminya belum di tangan tapi ya Felis ya. Dikit lagi. Dikit lagi. Oke, gimana suka dukanya pengalaman mengikuti pendidikan gizi? Seperti yang dibayangkan sebelumnya atau ini lebih dari yang dibayangkan? Atau sebenarnya wow, ini kayaknya saya mau mundur deh. Pernah sempat ada bayangan demikian nggak? Kalau mundur enggak ya, Prof? Enggak ya. Ya pertama pasti ilmunya berbeda ya, karena kalau sempat di diploma itu kan kita banyak praktik tuh, Prof ya. Iya. Kemudian ketika masuk S1 banyak teori dan banyak sekali ilmu baru yang didapat dengan dosen-dosen baru tentunya. Dan itu menyenangkan, Prof, sangat menyenangkan. Dan banyak dosen juga yang menginspirasi sehingga ya happy sih bawaannya. Kalau Felis gimana pengalaman suka dukanya? Ini baru sukanya ya, nanti saya gali dukanya kalau ada. Sukanya gimana, Felis? Gak punya duka deh. Ya. Ketawa terus. Kalau saya suka dukanya ya sebenarnya mirip sama Kak Ahmad juga. Amazed sama dosen-dosennya. Karena nggak cuma di saat kuliah tuh nggak cuma memaparkan yang ada di PPT gitu, tapi banyak insight-insight baru yang didapat dari dosen-dosen. Terus dukanya sih ya. Maksudnya dosen cerita pengalamannya ya? Ya, itu yang bikin seru pengalamannya. Terus implementasi ke kehidupan nyata kayak gimana? Jadi nggak hanya teori kayak gitu. Iya. Jadi ada teori, ada contoh-contoh dalam kehidupan nyata, bagaimana mengaplikasikan gizi, kemudian pengalaman dosennya sendiri. Oke, apalagi? Dan mostly cara mengajarnya juga enak sih.
dibanding saya waktu SMA di negeri. Oh gitu, sekiranya pernah di bangku universitas lain juga? Enggak ya? Dibanding SMA ya? Oke, di dunia mahasiswa, zaman saya dulu terkenal ya, ada istilahnya mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Ada juga mahasiswa yang disebut kura-kura, kuliah rapat, itu aktivis biasanya gitu. Ada juga yang ya kuliah nongkrong, kuliah main gitu ya. Nah, kalau tipenya fail waktu masuk, jadi kuliah tahun pertama di IPB, tipenya tipe yang mana? Kura-kura, kupu-kupu, atau tipe yang lain? Saya kura-kura. Kuliah rapat ya. Wow. Jadi pulang malam. Enggak, kuliah rapat berarti rapat kegiatan kampus atau ekstrakurikuler organisasi di luar kampus. Kuliah rapat kalau kura-kura. Iya, kuliah rapat. Rapatnya rapat apa? Ada organisasi, ada kepanitiaan. Oh, kudis berarti kuliah diskusi ya. Rapat maksudnya jadi aktivis ya di BEM, di himpunan. Oh, himpunan iya. Oh, himpunan. Tapi ya. Tahun pertama belum. Bukan tipe kudis ya, diskusi kuliah diskusi, kuliah diskusi debat gitu ya. Enggak. Oh enggak ya. Oke, kura-kura ya. Kalau Kak Ahmad tipe apa nih? Waktu mahasiswa awalnya, nanti tak tanya berikutnya ya. Kalau awal waktu IPB apa waktu diploma? IPB ya, sekarang kita bicara. Kalau IPB udah jadi kupu-kupu sih, Prof. Langsung kuliah terus seringnya pulang gitu. Wow. Meskipun tetapi seringnya juga ikut kegiatan, misalnya ada seminar gitu, Prof ya. Kadang juga ada kadang juga main sih, Prof ya. Jadi kuman ya, kuliah main ya. Kadang main, kadang pulang. Masa muda. Karena sempat juga organisasi juga. Kuliah pulang tuh karena apa? Karena belum kenal banyak teman. Ya, bisa jadi seperti itu, Prof. Karena belum. Terus mulai tahun keberapa mulai jadi kuman dan kura-kura tadi? Iya, paling selang beberapa bulan lah, Prof. Oh, nggak sampai setahun ya? Oke, udah. Jadi udah kenal, udah tahu juga jalan Bogor, mana tempat yang nongkrongnya, Prof. Explore Bogor, karena dari luar Bogor ya. Oke. Nah, sekarang kan orang Bogor, Felis. Gimana? Pulang ke rumah gitu atau gimana? Enggak, kalau tahun pertama itu karena di PPKU ya. Sekarang namanya PKU aja. Apa sih PPKU? Banyak yang nggak tahu kali ini. Apa ya? Program pendidikan kuliah umum. Jadi kalau di IPB itu kan semua mahasiswa tingkat 1 diberikan mata kuliah yang sama dan diwajibkan tinggal di asrama zaman itu ya. Kalau zaman COVID ini karena kapasitas terbatas, 50% yang di asrama, 50% cari masing-masing. Iya, dibilangnya SMA kelas 4 lah gitu. Ada yang bilang gitu. Iya. Karena kimia, fisika, matematik, bahasa. Itu level up sih, bukan mengulang SMA. Kan ada yang bilang mengulang materi SMA, sebenarnya enggak sih. Mungkin tergantung juga kalau SMA-nya barangkali yang keren-keren gitu barangkali ya. Diajar dosen IPB kan banyak ya. Bisa jadi. Banyak di SMA di Bogor yang guru-gurunya juga dosen IPB ada honorer. Oke, jadi setelah tadi tipenya awal kura-kura, kuliah rapat, kemudian di asrama, tahun kedua kan keluar dari asrama ya? Iya. Tinggal di mana berikutnya? Di rumah. Di rumah, bolak-balik. Bolak-balik. Berubah nggak tipe profil mahasiswanya atau sama aja? Sama aja, malah makin parah. Pulangnya malah makin malam. Oh, tambah kura-kura ya? Iya, karena ada dari omongan-omongan kakak Tika, katanya semester 3 kan tahun kedua itu mulai dari semester 3. Semester 3 itu katanya kalau anak gizi itu paling longgar. Kayak gitu. Jadi mulai kegatelan nih, mau ikut organisasi kepanitiaan sana sini sampai satu semester itu bisa sampai 3 atau 4 kepanitiaan, ada yang beririsan juga. Jadi kadang kalau rapat, kalau rapat di hari yang sama, jadi kita harus bagi 2. Wow. Sampai kayak gitu. Ada Felis 1, ada Felis 2 ya. Iya, saking karena kegatelannya. Jadi ternyata memang mudah ya. Ternyata enggak, hoax itu. Oh, hoax ya. semester 3 ya, pokoknya jangan percaya sama tingkat. Jadi sebenarnya gampang-gampang sulit ya. Gampang-gampang sulit. Ya, oke. Nanti kita tanya gimana kiat-kiat Kak Felis menghadapi gampang-gampang sulit tadi menjadi mahasiswa gizi di IPB. Kalau Kak Ahmad gimana? Memasuki tahun-tahun berikutnya, merasa sulit, gampang sulit? Lebih ke lebih mudahnya lah, lebih mudah, karena
sudah beradaptasi ya Prof ya. Jadi semester 1, semester 2 sudah beradaptasi. Dan tinggal dekat kampus kos. Ya, enggak sih Prof. Karena kakak tinggal di Bogor jadi tinggal di rumah kakak. Iya. Gitu. Nah, ya itu jadi sudah mulai beradaptasi dengan situasi sehingga merasa jadi sudah dapat flow-nya gitu Prof. Jadi harus seperti ini. Jadi lebih mudah lah Prof. Kalau gitu Kak Ahmad tadi kan udah tanya tentang sukanya. Ada nggak kisah-kisah duka yang mungkin perlu jadi pembelajaran buat sahabat sehat semua? Siapa yang mungkin akan kuliah di gizi atau mungkin nanti akan kuliah di IPB? Apa ya dukanya? Kayaknya ya kalau nggak ada apa-apa dibuat suka. Jadi nggak pernah ada tetesan air mata ya? Itu di wisuda mungkin Bro. Sedih gitu Bro. Sama orang saking tua. Sukanya itu ya. Kalau Vel gimana Vel? Duka. Pernah ada tetesan air mata selama kuliah? Pernah, tapi di menuju akhir. Wow. Mulai semester 6. Iya. Iya. Karena karena sangat berat ya beban hidup. Enggak sih, saya kalau dari pengalaman teman-teman saya sih dari semester 4 udah ada yang nangis. Wow. Karena tugasnya nggak selesai. Oh. Bukan karena nilai toh? Bukan ya. Karena tugas. Ya klasik lah. Atau karena diputus pacar, tetesan air mata. Alasan klasik mahasiswa lah, karena tugas banyak gitu. Wah. Jadi cara mengatasinya gimana? Ya kerjain aja, karena kalau nggak dikerjain nggak selesai, tambah nangis. Oke. Jadi harus dikerjain sih. Menurut Vel kalau ada 100 mahasiswa gizi yang sampai meneteskan air mata itu berapa orang ya? Ya tergantung mental masing-masing. Ya. Ada 5. Karena banyak yang perempuan, jadi mungkin banyak ya jadinya setengahnya mungkin. Saya juga nggak tahu. Emang perempuan lebih suka netesan air mata? Iya, biasanya kan gitu. Mungkin karena makanya tadi Kaman nggak ada tetesan air mata ya kita ya. Karena laki-laki Bro. Oke. Iya, malu. Baik, mata kuliah yang 3 yang paling disenangi apa waktu itu? Pokoknya semua senang, tapi ini pokoknya gua paling senang banget. Gizi dalam daur kehidupan saya suka. Karena ngebahas semua siklus kehidupan. Siklus hidup dari belum dari hamil sampai terus saya suka ilmu bahan makanan saya suka. Karena suka masak-masak ya. Iya, nyambung kulineri juga saya suka. Iya. Ketiga, analisis zat gizi makro deh saya suka. Oke, karbohidrat lemak di laboratorium ya. Jadi ketiga-tiganya nih masyarakat masuk laboratorium. Kalau Kak Ahmad gimana? Ya, kalau mata kuliah yang senengin paling ya semua harusnya disenangin. Kalau nggak dapat A atau B. Betul Bro. Yang paling itu pertama gizi olahraga Bro. Karena itu termasuk baru ya Prof ya. Karena dulu waktu diploma belum dapat, jadi ternyata keren Prof. Keren itu. Kamu pernah ikut nggak aerobik sama bapak dulu sama Mas Muri? Pernah Prof. Pernah. Oke. Kemudian konsultasi gizi Prof. Jadi itu juga karena Ahmad tuh senang ngobrol sama orang. Bukan kan Bro. Saya ada di sini ya? Bukan Bro. Karena suka ngobrol, jadi senang gitu Prof kalau itu. Sama ketiga penilaian status gizi Prof. Jadi biar kita tahu gimana sih nilai status gizi orang. Karena itu modal untuk apapun yang akan kita buat, kita harus tahu mengakses ya. Betul. Baik, kalau gitu bisa kita akhiri. Barangkali ada pesan-pesan khusus dari Kak Felis buat adik-adik sahabat sehat yang akan mendalami gizi atau sedang mendalami gizi. Mudah-mudahan nggak ada yang juga nanti akan meneteskan air mata. Silakan. 1 menit. Oke. Pokoknya semangat untuk adik-adik yang sedang berjuang di gizi ataupun yang mau masuk gizi. Susah atau mudahnya itu relatif. Terus kita juga nggak bisa bandingin karena kita nggak kuliah di 2 tempat secara bersamaan kan, jadi nggak bisa dijudge kalau di IPB itu susah, lebih susah daripada kampus lain, itu belum tentu juga. Tapi just happy ya. Iya deh. Yang pasti harus pilihan dari hati, jangan dari paksaan siapapun. Gila, keren. Silakan Kak Ahmad pesannya. Apapun yang dipilih sendiri itu kita harus konsekuensi ya. Jadi semangat, pokoknya coba dulu. Misalnya udah memilih, berarti harus dicoba, dimaksimalkan sehingga hasil yang kita dapat juga maksimal.
Baik, terima kasih kepada Kak Ahmad, Kak Felis yang telah berkenan saya undang untuk khusus saya jadi hostnya. Sahabat sehat, itulah tadi obrolan kita kepada 2 dari sekian ribu ya lulusan atau mahasiswa gizi yang pernah menimba ilmu gizi di IPB. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya. Pantau terus ya. Besok lusa kita akan menghadirkan ada dari berbagai universitas di Indonesia. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran tidak hanya buat kamu yang sedang mendalami gizi, tapi calon-calon mahasiswa gizi yang sekarang berada di bangku SMA. Sekian, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya.